Pada bagian kedua ini dari file CSV ya, tapi bagian ketiga dari file gitu ya. Di sini kita akan mengelola file CSV dengan menggunakan objek data frame. Nah, karena Python itu sudah punya objek khusus untuk mengelola data. Jadi kelakuan data frame ini kayak tabel, jadi membuat kita fleksibel lah ngapa-ngapain gitu. Nah, tapi saya berikan di sini contoh yang sederhana dulu ya. Di sini kita gunakan data frame-nya yaitu dengan menggunakan library pandas ya. Jadi di dalam library pandas ini kita bisa membuat data frame ya. Langkah-langkahnya ya, file CSV-nya sama, sumbernya adalah file yang mau kita baca tadi adalah file data mhs.csv. Kayaknya tetap yang ini, tapi nanti outputnya kita bedakan ya, yang dari data frame. Oke, kita coba dulu ya. Jadi pertama kita siapkan pustakanya dulu, import. Kemudian untuk membaca CSV itu path-nya juga sama. Di sini sebutkan dulu ya path-nya. Kemudian dia langsung ini tadi print df langsung kebaca ya kan. Langsung ya di sini datanya keluar ya. Ini path-nya ya. Nah, ini datanya aslinya seperti ini kan. Nah, di sini kita lihat data yang kosong-kosong tadi itu Doni dan nenek ini di pandas ini dia kelihatan. Kalau ini tuh nggak ada isinya, bukan nol ya, bukan space tapi NaN. Nah, NaN tuh not a number. Nah, jadi kalau yang namanya NaN ini berarti nggak ada isinya. Bukan kosong, bukan space, bukan nol. Emang nggak ada isinya aja. Oke. Nah, kemudian untuk melihat ada berapa ya. Jadi sebenarnya dipakai data frame ini juga dia dianggap sebagai matriks ya. Nah, kita bisa lihat ukuran baris dan kolom matriks kita yaitu dengan df shape. Di sini ukurannya adalah 10/7. Ingat ya, dihitungnya dari 0 ya. Jadi ini lihat, ini 9. Ya, jadi ini ada 10 baris ya. Kemudian 7 dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7 kolom ya. Nah, yang kolom pertama ini adalah indeks ya. Ini indeks ini adalah kolom bawaannya dari data frame. Kita juga bisa ngecek judul kolomnya apa saja dengan statement df kolom. Kemudian kalau kita pengen mengetahui isi data baris kelima atau indeks nomor 5 ya, dihitung dari 0 ya. Kita bisa ketikkan seperti ini. df log ya. Log itu menunjukkan dia lokasinya tuh di indeks yang mana. Jadi ini 5 ini adalah indeksnya. Jadi kalau kita tulis df log 5 maka dia akan mengeluarkan data dengan indeks 5 yaitu Rahmat di sini kan. Nah, ini contohnya. Oke. Nah, berikutnya ya, kita juga bisa mencari data ya. Mencari data misalnya saya pengen mencari uni itu ada atau enggak ya. Ini nyarinya berdasarkan apa dulu kan harus ditentukan nih. Berdasarkan nama, UTS atau apa. Nah, contohnya ini berdasarkan nama ya. Berarti kita cek dulu ya. Nah, di sini kita carikan data misalnya uni. Ya, tadi kan sorry, ini saya ngetiknya huruf kecil ya, huruf kecil, tapi di sini ada function upper. Jadi apapun yang kita tik akan di-convert menjadi huruf besar. Karena kan data kita tadi huruf besar semua ya kan. Nah, kalau saya ngetikinnya kecil, nanti nggak ketemu, padahal datanya ada ya. Oke, kita coba. Nah, ini keluar ya. Uni itu keluar di record ke-8. Oke, kita coba lagi yang tidak ada. Misalnya ya, misalnya cari Dodo ya, kan nggak ada nih ya misalnya ya. Oke, nah maka disebutkan di sini bahwa nama itu nggak ada ya, nama Dodo nggak ada ya. Tapi kalau misalnya ini ya ada Dani nih ya misalnya, Dani doang itu nggak ketemu juga karena ini kan pencariannya langsung membandingkan persis ya. Padahal kan ada Dani Dewi, tapi kalau Dani doang dia tetap nggak ketemu ya. Nah, tidak ada kan? Jadi untuk mencari ini harus persis karakter. Jadi nggak bisa dia itu cuman depannya doang atau belakangnya doang. Jadi harus persis ya karena dia membandingkan seluruh karakter ya. Dani Dewi. Ya, kalau ada spasi dia juga nggak bisa ya. Oke, kita lihat enter. Nah, keluar ya. Tapi kalau misalnya kita ketikkan lagi, misalnya Dani spasi Dewi. Ya, ini pasti nggak ketemu. Nggak ada gitu kan. Jadi sangat sensitif terhadap spasi dan huruf besar, huruf kecil. Tapi karena ini sudah dibuat menjadi upper tadi kan, jadi nggak masalah. Bagaimana kalau spasinya di depan nih? Spasi Dani Dewi.
tetap nggak ketemu juga. Ya, nggak ada ya. Jadi harus persis seperti ini, seperti datanya. Jadi datanya itu depannya tidak ada spasi, tengahnya ada spasi satu. Nah, harus persis seperti ini. Sedangkan huruf besar, huruf kecil tadi sudah bisa kita convert ya dengan statement upper ini tadi. Nah, jadi untuk mencari tadi, caranya ya, pertama ya, dia akan mencari indeks dari nama tersebut. Nah, kalau ketemu indeksnya itu akan dikonversi atau akan disimpan ke variabel IDX. Di sini prinsipnya adalah untuk proses pencarian itu dia akan mencari indeksnya dulu dari data tersebut. Jadi dia akan mencari nama ini yang tadi diisikan tadi itu ada di indeks berapa. Oh, ternyata Rahmat itu indeksnya 5, maka dia akan keluarkan indeks. Nah, setelah indeksnya dikeluarkan, dia dicarilah data yang sesuai dengan indeks tadi. Jadi ini kan log. Nah, jadi ini yang dipakai nih. Jadi ini di dalamnya dia adalah indeksnya. Oke, nah berikutnya adalah karena kita pengen tadi itu ngecek ya, menghitung apa nilai akhir, kita juga nggak mau kalau ada tugas yang kosong ya. Maka itu kita gantikan di sini dengan ini ya, statementnya beda. Kalau tadi kan is numeric. Nah di sini kita cek ya. Di sini tuh kan ada datanya tadi, sebentar ya, tadi itu kan ada yang 0 gitu ya. Nah, di sini kan ada yang kosong-kosong tadi. Ketika kita baca di program, itu disebutnya nih, none ya. Nah, ini none kan ya. Nah, di sini kita cek dengan statement ini dulu. Jadi yang pertama adalah kita cari apakah ada tugas satu yang isinya kosong. Kalau ada, masukkan ke dalam IDX tugas satu. Nah, jadi tugas satu apa saja yang kosong. Nah, bedanya kalau di apa tadi di file CSV yang dimasukkan ke array kan kita ngeceknya satu-satu. Kalau ini sekaligus sekolom, jadi dia akan ngecek semua kolom tugas satu tuh ada nggak yang kosong. Kalau ada, simpan sebagai IDX tugas satu ya. Kemudian sama ya tugas 2 dan tugas 3. Nah, kemudian kita cek ada berapa tugas yang kosong tadi. Nah, itu disimpan di dalam ini tadi, len. Jadi contoh ya, misalnya nih ya. Nah, ini misalnya tugas 1 tuh ada 2 yang kosong, ya kan? Tugas 2 ada 2 yang kosong, tapi tugas 3 cuma 1. Ya, ini kan beda ya. Maka dia akan ngecek sekaligus. Tugas 1, oh ada 2, yaitu nomor siapa nih 5 sama nomor 9 ya, atau nomor 4 sama nomor 8 ya kalau ngikutin array gitu. Nah tugas 2 juga sama, tapi tugas 3 cuma 1 nih, nomor 4 doang. Maka kita lihat ini len-nya beda-beda ya. Oke, kalau kita pengen tahu ya, di sini kita buat print ya. Coba ya kita print ya. Print di sininya cek tugas 1, cek tugas 2, cek tugas 3. Kita lihat ya hasilnya kan beda-beda ya. Nah, oke, kita lanjut dulu. Nah, kan ada 2, 2, 1. Artinya tugas 1 ada 2 data yang kosong, tugas 2 dan tugas 3. Nah, yang kosongnya tadi indeksnya tuh dimasukkan ke dalam IDX. Berikutnya yang dilakukan di sini adalah kalau tugas satunya tidak kosong, artinya ada data yang apa? Ini kan tidak nol ya, berarti ada data yang kosong, maka kita replace ya. Replace katanya gantilah indeksnya tadi data tugas satunya dengan kata nol. Jadi supaya dia jangan kesimpan sebagai none ini tadi gitu loh. Jadi nanti dia akan menjadi nol gitu kan. Oke, demikian juga dengan tugas 2 dan tugas 3 ya. Kalau kita run, ya. Nah, sekarang kita cek ya. Oke, kita cek. Nah, sekarang untuk yang kosong-kosong tadi sudah diganti kata-kata none-nya dengan nilai 0. Jadi ini ada 0, nah ini ada 0 ya. Nah, berikutnya adalah menghitung rata-rata nilai dan nilai akhir. Karena tadi semua nilai tugas ada isinya, yang nggak ada isinya sudah di-replace sama 0, berarti kan kita tinggal gampang. Iya. Nah, perbedaannya di sini tuh kita tidak usah pakai loop ya, karena kalau dia pakai data frame tuh otomatis disebut ini tuh, jadi dia langsung membaca satu kolom. Jadi contoh ya, ini rata tugas yaitu DF tugas 1, tugas 2, tugas 3. Ini tuh akan berlaku menjadi seperti array baru ya, bernama rata tugas ya. Kemudian DF rata tugas sama dengan rata TGS ini dia akan langsung ngisi satu-satu.
Nah, jadi seperti ini. Udah keluar nih. Jadi yang tadinya cuma sampai kolomnya cuma sampai tugas 3, sekarang sudah ada tambahan kolom baru yaitu rata tugas sama nilai akhir. Oke. Nah, kemudian untuk kemudahan menggunakan data frame juga ketika waktu kita misalnya mengurutkan ya. Jadi kan mengurutkannya itu nggak ribet, cukup pakai sort. Nah, di sini misalnya sortnya itu berdasarkan apa? Contohnya nih berdasarkan nilai akhir ya. Ascending false itu artinya diurut kebalikannya. Karena kalau tidak ya, ini ascending ini pasti diurutkannya dari nilai yang kecil ke yang besar ya. Nilai akhirnya dari yang kecil ke yang besar. Nah, tapi kalau kita tambahkan tadi ya ascending sama dengan false, maka ini kebalikannya ya, dari besar ke kecil. Oke, nah ini kan akan dari besar ke kecil. Nah, berikutnya saya juga akan ini ya mengisi keterangan. Tadi kan ada kasusnya keterangannya gimana tugas ya. Kalau tugasnya ada yang 01 aja ya, kita harus set keterangannya adalah tugas tidak lengkap. Tapi kalau tugasnya keisi semua ya, tapi dia tidak lulus, maka keterangannya di set remedial ya. Maka untuk itu kita tes nih, kita buat function cek tugas ya untuk baris tertentu. Nah, di sini yang pertama kita lihat berapa nilai akhirnya. Nah, kalau nilai akhirnya kurang dari 60 ya, nih lihat ya. Jadi kan mula-mula keterangannya kosong ya. Nah, untuk nilai yang kurang dari 60, keterangannya itu tergantung dari tugasnya. Kalau ada tugas yang 0, jadi kalau tugas 1 0, tugas 2 0, tugas 3 0, maka tulislah keterangannya tugas tidak lengkap ya. Kalau tidak, tulis keterangannya remedial. Nah, di sini ada return code. Artinya inilah yang dikembalikan ke variabel yang akan memanggil function cek tugas. Oke ya. Nah, berikutnya saya mau nambahin 2 kolom lagi. Ini kan baru rata-rata dan nilai akhir. Saya perlu kolom status dan keterangan. Oke. Saya buatlah kolom status ya, kemudian di sini ada kolom keterangan. Nah, di sini untuk kolom keterangan saya akan memanggil function cek tugas ini tadi. Ya, hasilnya disimpan ke dalam variabel cek keterangan. Oke, kita running ya. Ya. Nah, di sini kan kita akan mengumpulkan semua nilai variabel keterangan dan status tadi dalam bentuk array karena kan dikerjakannya sekaligus ya. Nah, setelah kita mendapatkan seluruhnya, statusnya apa dan keterangannya apa, baru kita simpan ke dalam kolom status dan keterangan. Jadi nambahin kolom baru itu gampang aja, sebut aja kolomnya misalnya kolom status gitu ya. Jadi df status, maka dia akan otomatis dibuat. Misal ya, contoh kita tulis di sini ya, df di sininya misalnya apa ya, kelas ya. Ini isinya ya, misalnya 22 ya, 22A misalnya. Ini akan otomatis dibuat ya kolom baru dengan kelas ya, isinya sama semua. Karena kalau mau isinya beda-beda itu kan ada ini lagi ya, ada caranya lagi. Oke ya, kelas. Nah, ini ya. Nah, ini kan kalau kita print ya. Nah, ini kan ada nih. Tuh, ada kolom baru ya, keterangan. Jadi ada status, keterangan, ada kelas gitu kan. Nah, jadi pakai df tuh pada data frame tuh simpelnya seperti itu. Nah, untuk mencari data tertentu ya sama kayak tadi log. Nah, kemudian bagaimana mencari nilai maksimum? Ini gampang sekali, cukup dituliskan max saja dari mana yang mau kita cari. Misalnya maksimum dari nilai akhir. Ya cukup saja max nilai akhir. Dapat tuh. Nah, tapi ini kan keluar nilainya saja. Nah, kalau saya pengen tahu siapa yang dapat nilai ini, berarti kita harus mencari 88,85 itu berada pada indeks yang mana. Nah, kan kita harus dapat nih indeksnya ini ya. Maka kita gunakanlah function pencarian indeks ya. Function pencarian indeks itu kan begini ya. Data frame, indeks ya. Carilah indeks dengan n akhirnya sama dengan max, kemudian kalau dapat dia di-convert menjadi array ya, data frame IDX ya, sorry, array dari IDX nanti keluarnya berupa array. Nah, di sini kita lihat karena hasilnya cuma 1 ya, di sini lokasi IDX-nya adalah ini. Iya, gitu kan. Nah, di sini namanya ini kan keluar nih namanya. Nah, di sini adalah nama itu diambil dari df log IDX dari namanya.
Kalau kita print ya, sorry tadi di belakang sini, print ya, nilai tertinggi didapat oleh, ya, di sini nama. Nah, nanti keluar nih. Ya, nilai tertinggi didapat oleh Ratna. Ya, ini kan dapat nih ya. Karena tadi dibuat disimpan ke variabel nama tapi belum dikeluarkan. Oke. Nah, berikutnya kita mau nambahin nilai grade. Ya, mau ditambahin grade. Kita buat dulu dia sebagai array baru karena kan yang mau dikasih grade semuanya ya. Nah, di sini kondisinya adalah df nilai akhir. Nah, jadi untuk setiap data pada kolom nilai akhir tadi, kita akan buat array baru yang mula-mula kosong, kemudian nanti di append ya, satu persatu. Ya, kemudian setelah selesai, dituliskan saja ini df grade, kita lihat ya di sini sudah ada grade. Nah, ini yang tadi ini kelas, ya, nah ini kan grade ya. Nah, ini grade, oke. Nah, kemudian sama ini seperti tadi ya, sort, oke ya, ini sudah. Kita hapus saja yang ini kan sudah ya, yang short ini juga sudah kita hapus. Oke, nah bagaimana kalau saya pengen nambah data baru? Ya, di sini kan datanya sudah sampai Wahyudin ya. Nah, kalau saya pengen nambah data baru ya, di sini kan ada prosedur nambah data ya kayak tadi. Tetapi bedanya ya, kalau di sebelumnya itu kita buat array dari data barunya cukup cukup menyebutkan gabungan variabel kayak name, nama dan seterusnya. Nah, kalau di sini harus disebutkanlah nama kolom di dalam tabelnya tadi. Jadi name ya, ini harus persis sama. Di kolom kita kan tadi judulnya huruf besar semua ya, name, nama. Maka di sini dituliskan name akan diisi dengan name yang ini, nama akan diisi dengan nama, ini upper ya, dibuat huruf besar, kemudian UTS, UAS, tugas, sampai rata tugas. Setelah itu baru dimasukkan ke dalam sebuah variabel data frame baru bernama df tambah. Nah, df tambah inilah yang nanti mau dipakai. Ya, oke. Ini kan function ya. Function itu kan berarti tinggal dipanggil ya. Jadi bagaimana cara memanggilnya? Kita tuliskan di sini ya. Di sini kita tuliskan misalnya ya, tambah data sama dengan, ini tadi kan panggil ya, ya kalau panggilnya add new ya, add new sama dengan tambah data. Nah, ini misalnya kita bilang gini, berarti si df tambah ini nanti akan masuk ke dalam add new. Ya, karena kan dia di return ya. Oke, kita run dulu coba ya. Nah, di sini name-nya kita isi. Oke. Nah, namanya Dewi Persik ya, misalnya UTS-nya 89, UAS-nya 70, tugas 1-nya 85, tugas 2-nya ini add saja ya, tidak pakai validasi 85. Nah, di sini kan ada add new ya, tambah data. Kok nggak kelihatan hasilnya? Ya, karena untuk ngeluarinnya tuh kita harus print ya. Print add new. Nah, ini dia berupa data frame sebetulnya. Nah, inilah nilai yang tadi udah kita entrykan. Tapi ini kan dia berupa data frame yang belum ditempel ke dalam ini tadi. Ini kan udah jadi ini. Nah, bagaimana supaya dia menempel ke situ ya? Maka kita, ini saya belum ngitungin apa tadi, nilai akhir ya. Oke. Nah, supaya dia bisa menempel ke yang tadi ya, kita harus buatkan function ya untuk concat ya, untuk disambung. Saya sudah bikin belum? Ntar saya cari dulu. Print df. Sebentar, tadi rasanya ada fungsinya ya, menghapus data, tambah data. Oke, saya ambil dulu ya. Tambah data. Nah ini ya. Function HCSP-nya hilang apa ya? Oh, kehapus, sorry ya, saya bikin dulu.
CSV bentar ya. Tadi saya sudah bikin tapi kayaknya kehapus. Nah, di sini saya buatkan ya, tapi tidak akan saya run sekarang. Tambah data. Ya. Nah, ini oke, ini harus disambung ya. Nah, saya sambung dulu ya. Oke. Ya, nah, untuk menambah data baru itu kan kayak begini. Ya, kita copy ya. Jadi tadi kita sudah bikin data baru, tapi belum ditambahin ya. Mana tadi? Nah, ini kan. Nah, ini tuh baru data sendiri. Oke, saya contek dulu ya. Berarti kalau saya kepengen membuat data baru tadi ya, maka saya gabungkan ya DF ini kan DF baru ini ya, data kosong. Berarti saya gabungkan si siapa yang DF tadi ya, DF dengan DF new, add new. Nah, ini kalau saya gabungkan seperti ini ya, dia akan menjadi sebuah data frame. Nah, tapi sih namanya DF baru bukan DF. Jadi DF-nya tetap ya. Kita cek dulu. Oke. Sekarang kita pin DF baru ya, supaya nggak mengganggu yang tadi ya. Nah, di sini sudah ada nih Dewi Persik. Ya, tapi nilai akhirnya masih none ya, karena tadi kita cuma ngisi tugas sampai rata-rata tugas gitu kan. Nah, ini DF-nya mah nggak berubah. Jadi yang ditambah itu seolah kita membuat objek ya, objek data frame baru untuk supaya tidak merusak yang tadi ya, yang untuk data contoh tadi ya. Kalau saya print DF itu nggak ada Dewi Persik ya, karena ini kan masih yang lama. Ya, nggak ada kan, cuma sampai Wahyudin ya. Nah, jadi untuk menambah data ke dalam data frame yang udah ada itu, langkah-langkahnya kita bikinlah sebuah data frame baru. Kemudian data frame baru itu akan menggabungkan data frame lama dengan data frame yang akan ditambahkan. Oke, langkahnya ya, untuk menambahkan data frame baru ya. Pertama, kita bikin ini ya, tambah data itu kita bikin sebuah data frame khusus untuk data yang mau ditambahin. Oke, jadi ilustrasinya mungkin begini ya. Nah, ilustrasinya begini. Jadi kita sudah punya mana ya? Kotak dulu ya. Nah, ini sudah punya nih. Nah, ini ada data frame. Nah, ini data frame ya. Katakanlah data frame A ya. Nah, kemudian saya mau nambah gitu kan. Nah, cara mau nambah tuh kita bikin dulu data frame baru. Nah, di data frame kosong ya, data frame baru isinya cuma sebaris ya nggak apa-apa. Data frame baru, data frame add ya. Nah, ini yang di add yang mau ditambahin. Nah, terus kita bikinlah di sini sebuah data frame lain lagi. Ya, ini namanya data frame gabung ya. Nah, di mana si data frame gabung ini dia itu akan menggabungkan mana ya simbolnya ya, akan menggabungkan ya, akan menggabungkan si A ini dengan digabungkan gitu ya dengan instruksi ini tadi apa tadi concat. Nah, jadi di sini concat ini ditambah add new jadi add new ini adalah si data frame yang add-nya, DF ini data frame A-nya, data frame gabung adalah data frame yang barunya. Jadi dia kayak dibuat tempat baru, jadi nggak bisa ini nempel ke sini, nggak bisa ya. Jadi kita harus bikin data frame baru. Tapi kalau misalnya data frame gabung ini mau dijadikan data frame A, bisa caranya kita tulis aja data frame A adalah data frame baru. Jadi kalau ini mau di replace ya, kita tinggal bikin aja ya, garisnya saya tebelin ya. Nah, di sini kita bikin saja ya statement kayak beginilah ya. Jadi kita tulis ya data frame A
itu sama dengan data frame gabung. Udah, dia akan ketimpa. Jadi data frame A tadi udah nggak ada. Jadi yang sekarang yang ada adalah data frame gabungan ya. Nah, bisa kayak begini. Jadi kalau begini berarti si data frame gabung ini akan menimpa data frame A gitu kan. Tapi kalau saya tidak menuliskan itu ya, tidak menuliskan tadi ya, nah ini tidak menuliskan, maka data frame A tetap ada, data frame gabung tetap ada. Nah ini yang dicontoh ini tadi. Jadi si DF ini tetap ada dengan isinya yang lama, si data baru udah ada juga ya, DF baru itu yang isinya adalah data frame A plus yang ditambahin tadi. Nah ini ya, ini DF baru itu udah ada DW Persik, tapi kalau DF-nya nggak ada, jadi nggak hilang ya. Sementara DW Persik ini dapatnya adalah dari add new ini tadi ya. Add new ini adalah data frame khusus untuk nambahin data. Tapi bagaimana kalau saya akan melakukan penambahan beberapa kali gitu kan? Terus gimana caranya? Nah di sini fungsi untuk menambahkan data baru itu ya pertama adalah kita panggillah fungsi tambah data. Di sana itu akan menghasilkan outputnya adalah membuat sebuah data frame khusus untuk data yang baru banget tadi yang bernama df tambah tadi ya. Nah yang kedua adalah kita membuat data frame baru ya, tadi contohnya adalah df new ya. Nah di sini kan ada ilustrasi tadi ya, data frame gabung ini tadi, kemudian menggabungkan data frame lama dengan df new df tambah ya menjadi df new. Df tambahnya adalah yang ini tadi ya, ini menjadi df new. Nah gimana caranya? Ya pertama adalah kita panggil fungsi tambah data. Tadi sudah ya. Oke, kita nanti kita coba run. Kemudian berikutnya buat data frame baru, di sini bernama df new. Kemudian kita kita gabungkan ya df new tadi yaitu dengan data frame lama df dengan data frame barunya bernama add new yang ini tadi kan. Oke, kita run ya. Oke. Nah, sekarang kan dia akan melaksanakan yang ini dulu nih, tambah data. Di sini kita buat oke, saya stop dulu ya, kita cek dulu. Ya, sekarang kita cek dulu ya kalau saya di atas ini saya print ya, print df. Kita cek. Ya, print df itu kan datanya ada 9 ya. Kemudian kita akan tambah data baru. Iya, di sini saya akan masukkan data 567 ya. Kemudian namanya Sinta gitu ya. Kemudian UTS-nya 89, UAS-nya 80, 75, 70, 65 gitu kan. Nah, kemudian kita lihat ini ada hasilnya adalah si add new tadi ya. Nih, add new tadi kan. Nah, ini adalah add new. Kalau kita print add new ya keluar nih Sinta yang tadi kita isikan. Nah, ini kita baru menghasilkan frame baru bernama add new. Kemudian kita jalankan ini nih. Tadi udah sekalian ya dijalankan. Di sini df new. Nah, sekarang kalau kita gabungkan ya df new ini sekarang kalau saya run ya, print df new ya. Nah, di sini sudah ditambahkan Sinta yang tadi. Ya, kalau kita run sekali lagi, ya run sekali lagi, saya tambahkan lagi data baru ya. NIM-nya 456, ya kemudian namanya Rama. Kemudian UTS-nya 89, UAS-nya 75, UTS-nya 70, 0 ya. Nah, kita lihat di sini nggak bisa ya tugas 0 ini, jadi error kan ya. Oke, karena di sini harus ada nilainya kalau entry, karena kan dia convert to integer ya. Jadi mau nggak mau harus diulangi. Oke, 889, kemudian tadi Rama, nggak boleh ada yang kosong ya, 78, 65, 70, 75, 0 ya misalnya. Nah, di sini sudah ada nih kalau kita print add new yang baru nih ya. Ya, ini kan ada Rama. Nah, ini kan df new kan baru sampai Sinta. Sekarang kalau kita print sekali lagi, iya, df new udah ditambah ini. Rama. Iya, tapi tadi Sintanya hilang ya, karena tadi kan sudah digabung ya dengan df.
Nah, tadi padahal udah ada Sinta ya, tapi kenapa hilang? Karena kita tidak nge-add ya, tidak menyimpan tadi Sinta tadi menjadi ke DF. Oleh karena itu, harusnya kita tambahkan di sini ya, menimpa data frame lama DF menjadi DF new. Jadi cukup begini, DF new. Nah, maka dia akan yang tadi baru tadi akan disimpan sebagai DF. Sekarang tadi Sinta tadi masuk. Oke, kita ulang ya, ulang lagi ya, kita ulang lagi. Jadi ditambah lagi Sinta lagi, kemudian UTS-nya 89, UAS-nya 70, tugas satunya 84, tugas 2-nya 85, 0. Oke, ini adalah si Sinta. Oke ya, kalau kita print DF new-nya, ya ini kan ada Sinta nih ya. Oke, sekarang kita tambah yang kedua. Panggil lagi, kita tambah Rama, TS-nya 78, UAS-nya 75, ini 90, 43, 46, 5. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat, ini kan ada ya, add new-nya Rama, sekarang DF new. Iya, sekarang Sita dan Rama tidak terhapus. Kenapa? Karena sebetulnya DF new ini adalah sudah menggunakan DF yang lama. Tapi ini ya resikonya ini DF-nya ini udah diganti ya menjadi DF new. Sekarang kalau kita print ya, print DF, itu sudah sama seperti DF new. Nah, di sini sudah ada nih Sinta dan Rama. Oke, jadi kita sudah menambahkan 2 baris. Nah, problemnya saya pengen mengubah ya ini si nilai akhir, kemudian status, keterangan, kelas, dan grade ini kan masih kosong ya. Tadi kan kelas kita tambahin aja ya. Oke, untuk itu kita akan masuk ke dalam ini tadi ya, function untuk merubah tadi. Nah, yang pertama adalah kita mencari data nilai akhir yang kosong ya. Ini dari dataset dari data frame DF ya, dimana di situ nilai akhirnya ada yang kosong. Ada ya tadi kalau kita run, ini kan yang bekas yang lama ya, saya tutup dulu. Ini juga saya delete dulu ya. Ini juga saya delete dulu. Nah, oke ya. Nah, di sini sudah DF barunya. Kemudian untuk mencari data yang kosong ya, kita pertama kita print dulu ya. Print DF. Nah, di sini kita lihat tadi kita sudah menambahkan 2 data yaitu Sinta dan Rama dengan nilai akhir yang kosong. Maka di sini yang pertama adalah kita cari ya nilai akhir yang kosongnya apa, kemudian baru dihitung ya rata-ratanya nilai akhirnya berapa. Rata-rata tugasnya sih nggak kosong ya karena sudah ada pada waktu proses input. Nah, kemudian yang masih kosong juga adalah kolom status, kelas, dan keterangan dan grade. Kelas tadi kan iseng-iseng aja ya. Oke, sekarang caranya di sini yang kita lakukan adalah ya untuk mengubah NA ya, ini cukup dengan pernyataan seperti ini ya. DF at II itu adalah indeks ya. Indeksnya ini didapat dari data indeks di mana nilai akhirnya 0. Nah, berarti ini nanti keluarnya adalah 10 dan 11. Oke, kita copy dulu ya yang ini, kemudian kita sisipkan. Nah, di sini kita coba ya print IDX ya. Coba kita lihat. Nah, kelihatan kan ya, 10 dan 11 itu adalah indeks yang nilai akhirnya 0. Nah, jadi ini yang dibaca ya. Jadi ini kalau kita tulis ya, len print ya, len IDX ya. Oke, ini ada 2 nih. Berarti di sini indeks len-nya tidak sama dengan 0 ya. Kalau dia sama dengan 0 tidak ada data yang kosong, berarti dia akan lari ke sini. Nah, di sini for i in IDX, berarti di sini ada 10 dan 11 ya. Nah, di sini akan dicari nih. Ya, IDX, IDX, IDX ini kan dicari semua ya. Nah, ini kan IDX-nya pertama, IDX-nya adalah 10. Kemudian berikutnya nanti IDX-nya 11. Jadi dia akan mengulang ini sebanyak 2 kali, yaitu sesuai dengan data yang kosong ini tadi. Setelah kita mengetahui nilai akhirnya, ini kan akan diulang sebanyak 2 kali, jadi nanti kita akan memperoleh nilai akhir berupa array dari 2 tadi dengan indeks yaitu 10 dan 11.
Nah, dari sini nilai akhirnya dimasukkan ke dalam kolom nilai akhir. Jadi si NA tadi ya, NA ini tadi akan menjadi isi dari field nilai akhir. Kemudian berdasarkan NA ini juga dilakukan pengecekan grade ya. Di sini grade-nya diambil dari function getGrade. Kemudian di sini ditulis ya, kalau nilainya lebih dari 60, status diisi dengan lulus. Nah, kalau statusnya lulus kan keterangannya cukup dikosongkan. Nah, kalau statusnya tidak lulus, maka keterangannya tergantung dari tugasnya. Nah, di sini kan ada, kita sudah bikin function cek tugas ya, yang tadi sudah kita kerjakan di awal. Nah, ini kan cek tugas. Nah, ini kan cek tugasnya. Di sini akan mengembalikan keterangannya adalah tugas tidak lengkap atau remedial. Nah, dari sini kita akan mendapatkan bentar ya, ini tadi bukan, nah yang ini ya, tadi itu yang bekas apa, array CSV biasa. Nah, kalau kita pakai data frame, maka di sini keterangannya langsung diisi dengan cek tugas yang tadi dikembalikan tadi. Jadi kalau kita run ya, oke ya. Nah, sekarang kalau kita print hasilnya itu jadinya seperti ini. Nah, kita lihat di sini keterangan, kemudian status, serta nilai akhir dan grade sudah terisi semua. Oke ya. Nah, setelah selesai ini ya, berikutnya kita akan menghapus. Nah, untuk menghapus, tadi contoh misalnya saya pengen menghapus siapa nih, Sinta ya. Nah, untuk menghapus kita bisa mencari berdasarkan nama, kemudian dari situ dicari indeksnya. Jadi prinsipnya adalah mencari dulu si data itu punya indeks berapa. Nah, untuk statement menghapusnya sendiri cukup seperti ini ya. df drop idx, di sini ada statement in place true, berarti setelah di delete dari dari tabelnya tadi, maka si data frame-nya akan di-replace dengan data yang baru. Sebagai contoh, saya akan menghapus data Sinta ya. Di sini saya masukkan namanya adalah Sinta ya. Nah, kemudian saya enter ya. Nah, di sini nama Sinta sudah dihapus, jadi yang tinggal adalah Rama. Oke ya. Ini cara menghapus file. Kemudian kalau misalnya data tadi sudah selesai, itu bisa kita tulis dalam file CSV ya. Nah, di sini sudah ada function write CSV. Write CSV. Nah, di sini ada write CSV yang tadi sudah kita buat fungsinya. Di sini itu write CSV itu menimpa ya. Artinya kalau datanya belum ada, ya dia akan dibuat file baru. Kalau sudah ada akan di-replace ya. Oke, cara panggilnya karena ini berupa prosedur cukup begini saja. Nah, tadi kita lihat dia hasilnya akan disimpan di nilai data frame ya. Kalau kita kembalikan ke sini, nilai data frame-nya, nah di sini kan sudah ada ya, ini kelas ya, dan di sini ada grade. Nah, di sini ada Rama, ini kan tambahan baru ya. Tadi kan dataset aslinya cuma sampai Wahyudin ya kan. Nah, di sini sudah lengkap dengan Rama. Nah, bagaimana kalau kita pengen menambah data baru ya? Nah, di sini contoh, misalnya kita tambah lagi ya data baru di sini. Nah, di sini kita run dulu ya, tambah data. Oke, nah kita tambah, misalnya nih, kemudian di sini namanya Wanda ya, misalnya UTS 56, 70, maaf nih salah ya, kok jadi gitu, kita ulang ya. Jadi ini namanya Juanda, UTS-nya 89, UAS-nya 75, 85, 70, 65. Nah, di sini kita keluar nih DF2 ya. Nah, kemudian berikutnya adalah saya pengen menambahkan dia menjadi DF2 ya. Di sini sudah ada function add CSV. Nah, dalam function add CSV ini saya sudah melakukan proses concat-nya di sini. Concat-nya jadi di sini ya. Beda yang tadi. Kalau tadi kan khusus menambah dataset. Nah, kalau di sini saya akan menambahkan dataset dan langsung nyimpen ke file ya. Nah, jadi di sini kita langsung panggil add CSV. Nah, untuk hasilnya kita lihat ya, apakah si data yang baru tadi sudah ditambahkan.
Juanda tadi ya. Nah, ini sudah ditambahkan nih Juanda, tapi ini kosong ya. Nah, ini kan untuk mengisinya tadi kita harus ulang lagi tadi prosesnya, karena kan kita langsung menambah dan menyimpan ke file, bukan menambah ke data frame. Nah, itulah kurang lebih operasi pengelolaan data menggunakan data frame.